Hakikat, teori, dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Hakikat pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah membelajarkan peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai tujuan dan fungsinya. Menurut Ahmad Zaki, mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi. Teori pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Ada 4 teori pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama, teori behavioristik. Bapak behavioristik yang terkenal di Amerika menyatakan bahasa merupakan bagian fundamental dari keseluruhan perilaku manusia. Perhatian yang terfokus pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus. Teori nativisme. Pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat merupakan pernyataan dari teori nativisme. Enerbeck tahun 1967 menyatakan bahwa bahasa itu merupakan perilaku khusus manusia dan cara pemahaman tertentu. Pengkategorian kemampuan dan mekanisme bahasa yang lain ditentukan secara biologis. Teori nativisme menurut Chomsky mengatakan bahwasannya hanya manusialah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat melakukan komunikasi lewat bahasa verbal. Teori kognitivisme. Belajar semantik atau makna bergantung pada perkembangan kognitif. Urutan perkembangan itu ditentukan oleh kompleksitas semantik daripada kompleksitas struktural. Slobin 1971. Dengan kata lain, kompleksitas semantik lebih besar perannya dibandingkan dengan kompleksitas struktural di dalam urutan perkembangan. Bloom tahun 1976, penjelasan perkembangan bahasa bergantung pada penjelasan kognitif yang terselubung. Teori konstruktivisme, manifestasi kemampuan kognitif dan afektif supaya dapat menjelajah dunia untuk berhubungan dengan orang lain. Dan untuk keperluan diri sendiri sebagai manusia merupakan suatu hal yang terlihat oleh peneliti bahasa. Piaget menggambarkan perkembangan sebagai hasil interaksi anak dengan lingkungannya. Dengan interaksi komplementer antara perkembangan kognitif perseptual dengan pengalaman bahasa mereka, penjelasan tentang perkembangan bahasa anak tergantung pada penjelasan faktor kognitif yang menjadi penyangga bahasa. Apa yang diketahui, anak menentukan apa yang mereka pelajari tentang kode bahasa. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Ada prinsip kontekstual, prinsip fungsional, integratif, dan apresiatif. Prinsip kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata, peserta didik, dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip integratif. Pembelajaran bahasa hendaknya tidak disajikan secara terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa Indonesia harus secara terpadu atau terintegratif. Kita mengajarkan kosakata bisa dipadukan pada pembelajaran membaca, menulis, atau berbicara. Prinsip fungsional. Prinsip pembelajaran bahasa yang fungsional yaitu pembelajaran bahasa harus dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam berkomunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan untuk hidup. Prinsip apresiatif. Prinsip apresiatif lebih ditekankan pada pembelajaran sastra. Istilah prinsip apresiatif berasal dari kata kerja dalam bahasa Inggris appreciate yang berarti menghargai,